Kali ini saya akan membuat kadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran saya minta kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Mantap. Sebelum mulai kelas pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih siswa dengan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Berdoa. Selamat pagi anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tahun baru harus semangat baru ya. Materi kita, saya dulu ya. Materi kita mas hari ini. Ali ada? Ananda? Ada. Andini? Hadir. Arifa? Winovita? Ekaliana? Eliani? Oke. Baiklah anakku, materi kita hari ini melanjutkan materi kita yang kemarin ya, mengenai kelangkaan dan biaya peluang ya. Kita sudah belajar apa sih itu kelangkaan itu apa, akibat dan sebab dari kelangkaan itu apa ya. Kemudian itulah biaya peluang, kalau hubungan kelangkaan dan biaya peluang. Ada biaya peluang muncul lagi skala biaya kreatif untuk membuat suatu sumber daya alternatif pengganti kelangkaan. Tujuannya apa? Agar kita bisa melangsungkan hidup ya, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan itu ya. Sebelumnya kita sama-sama lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan lihat di papan. Oke, pelajaran setelah tetap sama ya. Kalian mandiri, piknik, dan realis ya. Sampai pembelajarannya ini nanti kalian mencoba membuat setelah paham apa itu kelangkaan biaya dan sebuah prioritas, kalian coba betul-betul untuk membuat merencanakan sumber daya alternatif pengganti kelangkaan, gitu ya. Kira-kira bisa? Bisa ya, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Ya, tujuannya yang pertama yaitu kamu siswa harus secara fokus menganalisis pola hubungan ya antara kelangkaan dengan peluang. Kemudian yang kedua nanti kalian mampu diharapkan menciptakan sumber daya alternatif sebagai pengganti kelangkaan secara efektif dan efisien. Ya. Kita tahu bahwa sumber daya alam itu butuh waktu yang lama untuk memproduksinya ya. Jadi kalau tidak ada sumber daya pengganti alternatif, kita akan bagaimana? Kesulitan untuk memenuhi. Sekarang kita ke pertanyaan pematik dulu. Marina pengen tanya, kelangkaan apa yang terjadi di gambar itu? Minyak kemarin ya, kita sudah bahas ya. Apa yang menyebabkan kelangkaan? Angkat tangan. Kami silakan. Kebutuhan masyarakat yang banyak ya, tapi tidak diimbangi oleh produksinya ya, itu menyebabkan kelangkaan. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang berikutnya, bagaimana alternatif atau cara membuat sumber daya pengganti untuk mengatasi kelangkaan ya. Kira-kira kalian punya pemikiran apa untuk membuat sumber daya alternatif? Misalnya pada studi kasus kelangkaan minyak goreng. Oke, membuat
minyak goreng dari bahan lain selain minyak sawit. Oke, betul. Ada yang lain? Membuat alternatif atau kita mengurangi sumber daya minyak ya, minyak goreng kita dengan cara mengolah tidak menggunakan minyak, menggunakan apa? Pasir, boleh menggunakan pasir dan sebagainya ya. Itu adalah sumber daya alternatif. Nah, nanti kamu dituntut untuk bikin merencanakan itu ya. Oke, lanjut. Materi yang kita pelajari yang pertama merencanakan sumber daya alternatif sebagai pengganti kelangkaan ya. Kemudian yang kedua perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari lagi ya. Yang ketiga hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Dan yang keempat menghitung biaya produksi, HPP, harga jual dan laba. Untuk perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari sudah kemarin dijelaskan ya. Bagaimana menghitung biaya peluang sudah ya. Oke, berarti lanjut. Perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari apa kalau begitu? Kalau biaya sehari-hari apa? Biaya yang kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bedanya apa berarti? Silakan Afi. Biaya sehari-hari yang keluarkan untuk kebutuhan Ya. sedangkan biaya peluang dan lain tidak pilih atau tidak tersalurkan. Iya, betul. Itu perbedaannya ya. Jadi biaya sehari-hari untuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup sehari-hari, sedangkan biaya peluang justru adalah biaya yang timbul dari kegiatan yang tidak kita pilih. Gitu ya, sudah jelas ya? Nah, kebutuhan dan biaya peluang ya. Bahwa kita simpulkan ya bahwa hubungannya adalah jika terjadi kelangkaan maka berimbas pada konsumen dan masyarakat ya dalam memilih barang, sehingga masyarakat itu lebih mudah mencari barang pengganti ya atau alternatif. Sedangkan biaya peluang bagi konsumen itu semakin tinggi karena barang yang didapat harganya semakin tinggi ya, harganya semakin naik dan semakin tinggi, dan harga biasanya karena kelangkaan yang terjadi ya. Itu ya, sedangkan biaya peluang bagi konsumen akan semakin tinggi karena barang yang didapatkan harganya lebih tinggi dari harga biasa karena kelangkaan yang terjadi. Itu ya, jelas? Yes. Lanjut. Untuk menguji pemahaman yang materi yang berikutnya yaitu menghitung biaya produksi ya. Nanti kamu saya suruh membuat proyek memproduksi, merencanakan dulu, jangan memproduksi, kita merencanakan dulu sumber daya pengganti alternatif dari kelangkaan ya, khususnya untuk minyak goreng dan sumber bahan-bahan yang lain ya. Saya jelaskan dulu bagaimana cara menghitung biaya produksinya ya. Biaya peluang kemarin sudah. Nanti kamu kalau sudah dapat ide merencanakan sumber daya alternatifnya, silakan dihitung ya. Ini boleh dicatat ya. Sumber daya pengganti alternatif. Kamu harus juga bisa menghitung biaya produksinya, berapa biaya harga jualnya, berapa laba ruginya, berapa harga pokoknya, gitu ya. Yang pertama yang dicari adalah biaya produksi. Yang dihitung pertama nanti adalah biaya produksi, yang disebut dengan total cost ya. Tenaga kerja atau upah ya. Kemudian listrik setiap bulannya tetap ya, maka disarankan tetap penggunaannya ya. Apalagi penyusutan alat ini tetap. Kemudian ada yang disebut dengan biaya ini fixed cost ya. Ini biaya variabel.
ya. Apa biaya variabel? Berarti biaya yang berubah-ubah mengikuti jumlah produksinya ya. Apa contohnya? Bahan baku. Kalau produksinya banyak berarti otomatis bahan bakunya juga banyak ya. Bahan baku. Apalagi kemasan boleh. Biaya variabel fixed cost dengan variabel cost di total. Ini namanya Total cost. total cost ya. Kemudian setelah ketemu biaya produksi yang dicari yang kedua apa? HPP atau harga pokok penjualan dulu ya. Cara mencari harga pokok penjualan. Total cost TC dibagi harga pokok dulu dibagi kuantiti atau jumlah produksi ya. TC dibagi berapa TC-nya nanti ya dibagi jumlah produknya yang kalian produksi gitu ya. Ketemu HPP, maka yang berikutnya adalah mencari harga jual. Misalnya kamu bikin alternatif sumber daya apa? Minyak dari kelapa ya, minyak dari kelapa bukan dari sawit ya. Bagaimana menentukan harga jualnya kalau begitu? Berarti sudah ketemu harga pokok ya, ditambah keuntungan. Keuntungannya berapa? Boleh 10%, boleh 20% ya. Kemudian yang keempat, setelah ketemu harga jual, apa? Cari penjualannya, total revenue, total penjualan atau total revenue ya. TR. Bagaimana mencari TR? Harga dikalikan quantity ya, price dikalikan jumlah produksinya ya. Ketemu total penjualan baru kita cari laba ruginya ya, keuntungannya. Bagaimana mencari laba ruginya? Total penjualan TR dikurangi TC betul. Dari sini jelas ada pertanyaan? Jelas. Bisa kira-kira memproduksi bisa? Bisa. Wes, materi sudah saya berikan, sekarang kita menonton video. Kali ini saya akan membuat sabun seperti yang kita ada di video ini. Tapi sebelum sabun kita akan membuat dengan bahan yang kita bikin sendiri. Begitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sudah oke? Sudah dilihat tayangan videonya? Bisa kalian jadikan inspirasi untuk membuat sabun boleh, minyak goreng boleh ya. Silakan kamu berunding dengan anggota kelompokmu, RKPD sudah saya berikan. Silakan buat perencanaan, menyusun alat dan bahannya apa saja, menghitung biaya produksinya sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan tadi ya. Untuk sampai produksi saja menghitungnya ya. Bisa? Silakan bekerja sama dengan temannya. Kan itu gua udah selesai ini apa yang sing terakhir Rigi Upen ya, menyusun jadwalnya juga sudah ya. Ya benar, harus final Januari. Ini mengganti bahannya kan? mengganti bahannya yang sudah Maksudnya dari proyek ini mengumpulkan jeruk ya.
persidangan wakilnya ya. Untuk menyusun jadwalnya silakan kamu isi hari, tanggal berapa, deskripsi kegiatannya. Nah, emang nanti membuat berarti tanggal besok, mulai besok tanggal 7 dari tanggal-tanggalnya, tanggal 8 tanggal apa sampai selesai ya. Sampai dengan produksi dan sampai dengan sudah selesai semuanya? Sudah. Siap untuk presentasi hasilnya? Ya. Siapa dulu yang mau maju silakan. Oke, kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Nanti pertama. Semuanya perhatikan kelompok 1 ini Aku belum. Itu di skip dah. Ustaz. Ah? Kami dari Jadi kita akan mempresentasikan tentang sabun dari kulit sebagai sumber daya pengganti kelangkaan sabun ya. Oke. Proses dan mencetak Terus kan yaitu tenaga kerja 5 orang 250. Jadi lokasi yang punya alat alat dan blender dan lain sebagainya yaitu tahu gaya seperti itu. untuk listriknya yaitu jadi yaitu 20.000, Canola 20.000, yaitu 20.000, Jelas aku kaitan buka ini. Jadi total biaya produksi yaitu 131.300. Untuk harga jualnya HPP plus laba yaitu 10.941 dikali 1.941. Jadi harga jualnya 12.882. Untuk TC-nya 12.882 dikali 12.000. Hasilnya 154.584. Untuk labanya TL dikurangi TC yaitu 154.584 dikali 131.300. Hasilnya hasil dari laba yaitu 23.284. Berapa keuntungan yang terdapat jika sabun itu terjual langsung?
Untuk perolehan keuntungannya yaitu satu musim semua 23.284 untuk labnya. Ya. Sudah, tidak ada lagi yang bertanya? Sekarang aku mau pasang. Baiklah anak-anakku semuanya sudah tampil semua ya. Sudah tahu, kalian sudah pintar-pintar, sudah fokus semuanya, bisa membuat punya ide kreatif, membuat sumber daya sebagai pengganti kelangkaan ini ya. Ada yang bercampur, ada yang berminyak goreng, dari kelapa dan sebagainya ya. Kita hari ini, saya kembali pengen tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan ya, karena kita nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan apa itu tadi ya, membuat minyak dan prakteknya di rumah, di sekolah hanya membawa produknya saja ya. Ada kesulitan? Tidak. Saat ini tidak. Nanti kalau di rumah dalam prosesnya belum tahu ya. Nanti ditulis ya, catat kesulitannya apa saja. Kita analisis sama-sama ya. Oke. Untuk kasih materi kita ini, silakan dipimpin berdoa oleh Bapak. Siap. Sebelum akhir pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa bersama. Doa selesai. Siap. Beri hormat. Selamat siang. Siap, anak sampai ketemu dengan ibu. Masih tidak ada ketemu ya, tingkatnya kan? Kamu praktekkan di rumah, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.